Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Agus dan Bapak Ridwan Fadilah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat ini kita sama-sama mensyukuri dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan tempat yang kita duduki ini memberikan segala kebaikan kepada kita, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini acaranya yaitu akikah. Akikah itu adalah ketika seseorang mendapatkan anak baru lahir. Dan biasanya akikah ini dilakukan setelah 1 minggu. Pelaksanaannya adalah di mana dilakukannya setelah 1 minggu atau setelah 14 hari atau setelah 20 hari. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah bagian dari sunnah Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Muhammad Adlan Fahreja yang malam ini kita sama-sama sudah menyaksikan tadi dipotong rambutnya. Ya. Makanya kewajiban orang tua ketika memiliki putra atau putri, ada kewajiban hal-hal yang menjadi terusannya. Biasanya buatnya doang demen. Ya. Buatnya doang demen, habis itu diapain anaknya nggak tahu. Maka seperti malam ini akikah adalah bagian yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Hukum akikah ini adalah sunnah muakkadah. Walau kanal ab mu'siron. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan akikah ini hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun walaupun kebetulan lagi kagak punya duit, lagi kesulitan, ya, tetap dianjurkan. Jadi kalau punya anak baru, seperti yang terjadi pada malam hari ini Muhammad Adlan Fahreja, itu dianjurkan untuk dipotong seekor kambing untuk perempuan, 2 ekor kambing untuk laki-laki. Boleh nggak laki-laki dipotong hanya 1 ekor kambing? Boleh. Boleh. Afdolnya memang laki-laki itu 2, perempuan 1. Afdolnya. Ya. Boleh nggak kalau 3? Ya lebih bagus lagi. Tapi kalau motong sapi nggak boleh. Yang dipotong kambing. Ya. Loh kenapa yang gedean kan itu? Kalau namanya ibadah itu mengikuti contoh. Ya. Enggak, Ustadz saya punyanya sapi, enggak boleh. Ya kalau itu mungkin anaknya rada gede. Kalau ini kan anaknya kecil, punya anaknya gede, lain lagi, kawin lagi baru kali itu sapi dipotong. Gedean anaknya ya. Nah. Jadi secara hukum tidak bisa diganti dengan sapi, onta, kerbau.
Karena memang yang diperintahkan adalah yang dipotong kambing. Kambing itu dalam bahasa Arab apa? Syatun. Makanya orang Indonesia bilang sate. Iya kan? Itu dari kata-kata syatun. Sate itu kan sate kambing. Ya sate ayam, sate ngikut-ngikut itu mah. Awalnya sate apa? Kambing. Kambing itu disebut syatun. Biar gampang akhirnya dirubah jadi sate. Ya. Nah, itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa harus dipotong kambing atau diakikahkan? Pertama adalah kullu mauludin rahinah biaqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap yang lahir itu sebetulnya itu gadaian. Jadi Pak, Bapak kalau belum diakekahin, Bapak seperti digade. Ya. Nah, kalau sudah diakekahkan berarti udah ditebus. Ada nggak Bapak yang belum diakekahin nih? Ada. Karena dulu Bapak saya kebetulan satu bisa jadi nggak paham. Ya. Atau bisa jadi memang nggak punya kambing. Atau juga nggak punya duitnya buat beli kambing. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak saya mengakekahkan saya sendiri? Boleh aja kalau mau. Tapi akekah ini kan sebetulnya amalan yang harus dilakukan oleh bapaknya. Tapi kambingnya saya dikasih orang Ustadz, ya enggak apa-apa. Tapi tetap secara hukum pelaksanaan ini adalah menjadi amalan orang tuanya. Kenapa demikian? Karena ketika seorang bayi itu tidak diakikahkan, andaikan seseorang meninggal sebelum 5 tahun atau sebelum balik. Kan kalau ada orang tua itu punya anak meninggalnya masih kecil. Ya, meninggalnya masih kecil. Itu nanti di hari kiamat anak yang meninggalnya masih kecil itu bisa nolongin orang tuanya. Tapi kalau nggak diakikahkan, dia nggak punya hak nolongin orang tuanya. Nah, itu bagian makanya ketika kita punya anak, usahakan kita untuk membeli kambing, kita akikahkan. Makanya dikatakan tadi, walau muksiran, walaupun dalam kesulitan. Pokoknya gimana caranya bisa beli kambing. Karena apa yang dilakukan oleh syariat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua mengajarkan kepada si bayi yang baru lahir ini adalah mengenalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang disebut sunnah Rasul. Bahwa ketika seorang anak tadi dibelikan kambing diakikahkan, nah di sini sebetulnya yang harus paham orang tuanya. Ketika orang tuanya menyadari ini bagian dari sunnah Rasul, maka apa yang ada pada orang tuanya kaitannya dengan sunnah Rasul, mudah-mudahan anaknya juga memahami. Itu Pak ya. Makanya perlunya ilmu di sini. Ya, bahwa anak kita mulai dari kecil sudah kita tanamkan mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tadi kita lihat dipotong rambutnya. Nanti dilanjutkan potong rambutnya sampai botak. Sampai bersih. Kenapa demikian? Itu di dalam kepalanya, di rambutnya itu ada penyakitnya. Dengan dibuang rambutnya, insya Allah penyakitnya hilang. Sekaligus
Rambut yang tadi dipotong ditimbang. Ada berapa kilo tuh rambutnya? Ya, kalau ada 10 kilo berarti disodakohkan 10 kilo emas. Loh, banyak amat. Ya enggak, paling berapa gram itu kan? Dikit. Ya, kebetulan ada rezeki ditimbang, ternyata ada 2 gram. Ya, 1 gram 1 juta, berarti 2 gram 2 juta. Bagi duit tuh kepada fakir miskin. Untuk apa? Untuk menjaga anak kita ini supaya tadi doa kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang alim, mudah-mudahan hafal Quran, mudah-mudahan menjadi bagian yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Enggak ada yang gratis, Pak, untuk kebaikan itu. Betul? Enggak ada. Apalagi kita mohon kepada Allah dengan apa yang diperintahkan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, maka tadi dipotong rambutnya sekaligus diberi nama yang baik. Masya Allah, ini namanya luar biasa. Muhammad Adlan Fahreza. Sunnahnya memang, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu diberi nama diawali Muhammad Ahmad. Kalau orang dulu namanya Pengki. Iya. Iya, ada gunung namanya. Ya. Nama itu afdolnya memang diawali dengan Muhammad Ahmad. Itu nama yang diutamakan, ya. Jadi Bapak mau nama apa aja silahkan, kasih nama Ahmad, Muhammad Jeki. Ya. Muhammad apalah terserah. Tapi yang jelas nama itu kan tafaulan. Nama itu doa harapan. Bahwa anak saya diberikan nama ini. Mudah-mudahan nanti setelah dewasanya diberikan nama ini. Diberikanlah nama Jokowi. Maksudnya biar jadi presiden. Doanya begitu. Ya. Atau misalkan nama yang lain, Anies Baswedan misalkan. Contoh. Ya. Contoh nama, mudah-mudahan kalaupun mungkin gak jadi presiden, minimal jadi calon presiden. Tapi kalau dipilih insya Allah jadi, itu nama tafaulan namanya. Bukan sekedar nama buat nama. Ada harapan. Ada yang bisa kita sandarkan pada nama itu. Karena ketika diberikan nama, pengen anaknya seperti si Fulan. Mungkin Bapak kenal seorang yang soleh, seorang yang alim, orang yang bisa bermanfaat, lalu diberikanlah nama itu menjadi nama anak Bapak atau cucu Bapak. Ada harapannya seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan bayi tadi, ini pertanyaannya tadi, kapan ketika punya anak bayi disembelih kambingnya tadi? Wadzabahu likauni ma'asabi' ba'dal wiladah intayasar. Utamanya setelah 1 minggu. Kalau memang pas 1 minggu kebetulan ada buat beli kambing. Kalau tidak wa ila fafil yaumir rabi asyar. Kalau gitu setelah 2 minggu. Wa ila fafil yaumil wahid wal isrina min yaum wiladatihi. Kalau enggak setelah 3 minggu. Fa in lam yatayassar fa fi yaumin minal ayyam. Kalau juga enggak ya kapan-kapan. Ya. Cuma biasanya kan tadi kalau namanya akekah dipotong rambutnya. Nah kalau udah 6 tahun potong rambut. Boleh saja tapinya. Ya. Karena memang cuma ini utamanya. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah. Karena tadi hikmahnya yang luar biasa. Ya termasuk karena ada akekah. Akhirnya tetangga diundang. Ada apa?
ada akekah. Emang siapa yang punya anak? Itu si Ridwan Fadilah, kata engkong. Oh, alhamdulillah. Akhirnya si engkong diundang, mudah-mudahan jadi anak soleh. Kalau nggak diakekahin, tahu nggak? Belum tentu. Pak RT aja belum tentu tahu, ya. Pak RW apalagi, lurah apalagi, ya. Nah, artinya dengan adanya akekah ini kita diundang. Alhamdulillah. Artinya apa ketika diundang? Kita sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan doa yang hadir ini, Ridwan Muhammad Adlan Fahreza ini tadi banyak disebutkan. Jadi orang alim, jadi orang soleh. Apalagi kita harapkan menjadi penghafal Quran. Bisa-bisa nanti jadi imam Masjid Kuba. Masya Allah. Ya. Ini gambaran yang harus kita. Jadi begitu ada anak itu kita berpikirnya yang baik, yang istimewa. Bukan ini mah punya anak ya, ada lahir lagi dah. Ada harapan kebaikan. Ya. Apa yang Allah titipkan ini menjadi bagian yang harus kita syukuri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika tadi diberikan nama, dipotong rambutnya. Nah, ini makanya namanya cakep banget, dikatakan ahabbul asma Abdullah wa Abdurrahman. Tapi tidak boleh nama misalkan sifat Allah itu adalah Rozak. Jangan namanya Rozak doang, kalau itu nama Allah. Kalau mau Abdur Rozak. Jadi tidak hanya mengambil nama dari Asmaul Husna. Harus ditambahkan. Karena Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Jadi kalau namanya biar anak saya ini pandai atau banyak memberikan rezeki, memberikan kebaikan, maka disebut namanya Abdur Razak. Hamba yang bisa memberikan rezeki kepada yang lain. Kalau Razak saja itu Allah. Tapi Abdur Razak berarti hamba Allah yang bisa memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki. Harus ada abdunnya, ya. Abdullah, Abdurrahman itu nama yang utama. Ini sekarang nama-nama sekarang kan Masya Allah, keren-keren namanya. Kadang-kadang kalau ditanya artinya apa, kagak ada artinya. Ya. Memang namanya sekarang itu rata-rata 3 kata. Untuk apa? Besok kalau buat paspor nggak nambah lagi. Kenapa 3? Ya kan anak gua juga besok mau keluar negeri. Masa di Cipete mulu. Gitu kan? Itu namanya doa. Karena besok kalau paspor masih 3 kata ya. Nah, wallahu alam besok 4 kata. Wallahu alam sekarang masih 3 kata dah nggak tahu. Artinya ada harapan. Ya. Jadi pokoknya begitu kita punya anak itu ada harapan-harapan kebaikan. Kita kenal kepada orang-orang yang sudah hebat. Kita harapkan mudah-mudahan anak saya kayak si Fulan. Supaya apa yang menjadi harapan ini, doa ini bisa jadi Allah qabul. Allah terima. Jangan begini, ya gue punya anak, gue juga begini doang. Kayaknya anak gue juga gak jauh dari gue. Ya jangan begitulah. Bapaknya boleh biasa-biasa saja. Anaknya berharap harus lebih hebat. Ya. Karena bagian dari manusia harus ada harapan. Nah disinilah kita harus mengawali mengenal sunnah-sunnah Rasulullah. Mulai dari menanamkan kepada anak kita, ada akekah, ada potong rambut, diberikan nama yang terbaik, diundang tetangga-tetangga untuk mendoakannya, sehingga doa-doa itu mengalir buat anak kita. Insya Allah. Ada hal yang belum dilakukan ketika begitu lahir. Nah, begitu lahir, itu diadzankan di telinga kanan, diiqomahkan di telinga kiri. Ada dulu tetangga saya itu,
ya, begitu mau disunat, ini ada hiburannya dangdut Pak Ustadz. Wah, saya curiga ini jangan-jangan waktu lahir bukan diadanin ini. Iya, begitu lahir didengerin lagu dangdut. Hati-hati nih Pak. Ya, kenapa diperintahkan oleh Rasulullah untuk diperdengarkan adzan dan iqamah? Karena adzan itu memperkenalkan nilai-nilai tauhid. Ketaatan kepada Allah. Ketika dipanggil bersegera menjawab panggilan Allah. Ketika dipanggil bersegera melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu sunnah yang perlu kita pahami. Jangan sampai anak kita baru lahir yang didengar yang aneh-aneh. Enggak Ustadz, anak saya dulu saya adzanin, saya iqomahkan. Ya tapi kayaknya demen dangdut terus nih, gimana anak ente ini? Ya. Tapi belum bisa dibuktikan dan jangan dibuktiin. Cobalah begitu anak lahir jangan diadzanin dah. Dengerin lagu dangdut dah, kanan kiri. Coba besok gedenya jadi apa tuh? Ya. Tapi jangan dicoba, jangan Pak, jangan. Ya. Justru ada adzan dan iqamah ini memang dalam kalimat adzan ini memberikan nilai-nilai tauhid, memberikan nilai-nilai kebaikan. Ya. Makanya jadikan adzan itu merupakan pelajaran terbesar buat kita. Ya. Berapa kali Bapak dengar adzan sehari? 5 kali kalau masjidnya 1. Masjid adzan, musola adzan, masjid adzan 15 kali sehari. Nilai itulah yang lebih penting. Panggilan Allah itu panggilan yang terbaik. Panggilan Allah, panggilan yang Allah ingin kita hambanya ini adalah menikmati kehidupan dengan segala kebaikannya. Makanya kalau orang tidak menjawab adzan dengan bersegera, hidupnya rada kurang beres. Coba perhatikan. Ya. Karena yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Allah kata Allah, gua panggil lu diem aja. Ya. Nilai terbaik itu adalah panggilan Allah. Dan Allah akan memberikan apa yang kita minta ketika Allah memanggil kita, kita bersegera menjawabnya. Jadi Pak, ini yang rezekinya macet-macet ini karena tidak buru-buru menjawab panggilan Allah. Dipanggil sama camat, buru-buru aja datang. Padahal camat kagak ngasih apa-apa juga. Tapi dipanggil Allah, Allahu Akbar, belaga budak. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Tapi dipanggil nggak buru-buru. Tetap sih Allah kasih juga, cuma sekedarnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang namanya makhluk itu jatah rezekinya ya seada-adanya. Makanya kita berusaha nambah rezeki dari yang sudah jatah yang menjadi bagian dari Allah. Caranya gimana? Cepat jawab panggilan Allah. Cepat mengadu apa yang diinginkan kepada Allah. Nah, anak kecil yang baru lahir tadi diperdengarkan azan. Makanya nih kalau kita udah tua begini, ya, jangan-jangan dulu salah proses. Karena begitu dengar adzan, ya adzan lagi. Ada konslet. Nah, maka hikmah daripada akekah ini karena tadi ketika bayi lahir diadzankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Nah, jadi makanya sekarang Bu, nih kalau bapaknya dengar adzan kagak, bapak adanin dah ibu. Kupingnya adanin lagi dah tuh. Kali dulu lupa itu kagak diadanin.
No, udah adzan, pergi lu ke masjid sono. Kalau juga kagak pergi, udah deketin bapaknya, deketin anaknya, kuping kanannya diadanin komatnya ntar kalau di masjid aja. Ini sangat luar biasa kalimat ini. Pengaruhnya luar biasa. Karena memang tidak ada panggilan yang terbaik tadi kecuali panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya jangan sampai kita tidak memahami ketika lahir seorang anak dalam bentuk akikah seperti malam hari ini. Ini sunnah. Sekaligus kita menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atus syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku banyak yang meninggalkan sunnah, dia mendapatkan pahala 100 syahid. Karena kan orang dianggap enggak istimewa ini, akikah ini. Ya, apalagi orang enggak demen tahlilan, udah kagak ada tahlilan bid'ah. Pala lu bid'ah. Ini bagian dari sunnah Rasulullah. Maka dari kecil Pak, begitu anak ini kita diberikan amanah, kalimatnya luar biasa. Yang disampaikan adzan, yang disampaikan qomat, yang disampaikan kita disuruh menyembelih kambing. Walaupun sebetulnya dipikir-pikir bocah sama kambing hubungannya apa ini ya? Apa kira-kira hubungan bocah sama kambing ini? Ya, kalau yang saya tahu, kambing itu binatang yang memang dia demen makan, demen kawin, ama punya anak. Kambing tuh. Iya, coba perhatiin dah. Maksudnya anak tuh jangan sampai kayak kambing. Kalau boleh mending diganti sama ayam udah ketahuan. Kalau ayam kan bangunnya pagi dia ayam. Iya kan? Kalau boleh, cuma nggak boleh. Tapi sifat buruk yang ada pada kambing itulah mulai diperlihatkan oleh kita, oleh Rasulullah. Kira-kira lu tong jangan kayak kambing. Kambing itu demen tidur, demen kawin, demen punya anak. Coba perhatiin. Ya. Nah, maka kambing ini dijadikan sebagai satu model makhluk yang rada malas, tapi demen makan, demen kawin, demen punya anak. Jadi maksudnya bukan berarti anak kita kayak kambing nih. Ya, anak kita supaya menghindari sifat-sifat buruk yang ada pada kambing. Emang kambing ada yang bangun jam 4? Kagak ada. Ya, kalau ayam jam 3 udah bangun. Kalau kita menghubungkan ini, saya bilang mendingan dikasih ayam yang dipotong. Tapi tetap nggak boleh. Nah, jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam kaitan akikah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama yang pasti ketaatan kepada Rasulullah. Itu yang paling penting. Ya, soal kambingnya itu keberkahan, ada rezeki. Jadi bapak-bapak nih yang masih punya anak, yang pengen masih punya anak maksud saya. Kalau saya nih bini saya udah nggak mau beranak lagi, gimana caranya Bu? Saya nanya ibu, diam dulu. Ya, bini saya nggak mau beranak lagi, tapi saya kalau dengar anak kecil begini, masya Allah, pengen banget. Gimana caranya Bu ya Bu? Tuh kawin lagi kata ibu. Bu bilangin bini saya. Karena bagaimanapun ketika kita memahami ada keturunan-keturunan soleh. Karena bukan sekedar punya anak. Makanya nanti kalau kita sudah meninggal Bapak hadirin sekalian. Ada harapan kita punya waladun soleh yad'ulahu. Ini investasi besar. Makanya jangan sampai anak kita ini menjadi anak yang tidak punya ilmu. Anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kita siapkan. Ya, kita siapkan mudah-mudahan tadi Muhammad Adlan Fahreza ini begitu
Siapa? Lahirlah seorang putra Muhammad Adlani, Pak Ridwan Fadilah, rezekinya insya Allah nanti nambah. Ya, mempersiapkan anaknya menjadi anak yang soleh, alim dan hafal Quran. Perlu biaya. Ya Allah Ustadz, biaya dari mana? Allah maha kaya, makanya dekat dengan Allah. Itu doang sebetulnya. Ada orang yang bisa jadi miskin tapi anaknya pintar, Allah kasih rezeki dapat beasiswa dan lain sebagainya. Sangat mungkin. Tapi yang jelas seorang bapak harus punya cita-cita. Anaknya nih mau jadi apa? Jangan sekedar gedein anak doang. Tapi siapkan anak generasi yang memang memiliki iman, memiliki ilmu dan nilai terbaik. Nah, makanya tadi begitu dia lahir diadzankan dan diiqomahkan. Pesan Rasulullah berikutnya adalah ketika umur 7 tahun anak kita supaya diperintahkan sholat. Muru auladakum wahum sab'u sinin, untuk melaksanakan sholat. Karena tadi adzannya sudah. Berarti anak harus dididik sebelum umur 7 tahun supaya sudah bisa sholat. Sekarang bisa. Sekarang masuk TPA kelas umur berapa? 5 tahun, 4. Anggaplah 5 tahun. Insya Allah 2 tahun mah kelamaan. Bacaan sholat kan gak susah. Siapkan itu. Ya. Kita siapkan anak begitu dia dewasa umur 7 tahun. Kata Rasulullah, muru auladakum bisolah wahum sab'u sinin. Suruh anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Rasulullah tegaskan dalam hadis lain, adibu auladakum ala salasati khisal. Didiklah anak kamu pada 3 hal. Hubbi nabikum, wa hubbi ahli baitihi, wa hubbi qiraatil Qur'an. Kata Rasulullah, didik anakmu. Pertama, cinta kepada nabinya. Sudah kita akekahkan. Mudah-mudahan doa cinta kepada nabi sudah kena. Ya, sudah tentu cinta kepada keturunan para nabi yang soleh. Yang berikutnya wahubbu qiraatil Quran, demen baca Quran. Sebab sekarang anak-anak demennya baca WA. Ya, kurang demen baca Quran. Didik dari umur 5 tahun tadi, ya. Suruh belajar di situ di Kuba itu, ya. Ada metode apa? Metode Umi, insya Allah. Pak, anak-anak kita ini Bapak punya tetangga Masjid Kuba ini insya Allah berkah ini. Ya, anak-anaknya titipkan di Masjid Kuba untuk belajar Quran dengan metode Umi. Itu paling cepat, paling lambat lah setahun udah bisa baca Quran itu. Ya, nggak nyampe setahun, nggak nyampe setahun. Asal ngajinya rajin tiap hari. Ya, harus ada keinginan bahwa anak kita harus kita siapkan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Hubbu qiraatil Quran, cinta membaca Quran. Maka supaya anak kita cinta membaca Quran, bapaknya juga kudu demen. Karena apa yang dilakukan oleh bapaknya, dilakukan oleh ibunya, insya Allah akan menjadi contoh buat anak-anaknya. Jangan giliran nonton TV bareng-bareng, ke pasar bareng-bareng, ke masjid lu gua-gua, baca Quran lu gua-gua, ya bareng-bareng juga. Nah, jadi proses yang terjadi pada malam hari ini buat Muhammad Adlan Fahreja, insya Allah cinta kepada Rasulullah ditanamkan dengan akikah. Cinta kepada Rasulullah sudah ditanamkan dengan potong rambut. Cinta kepada Rasulullah sesuai dengan perintahnya diberi nama yang terbaik, ada kata-kata Muhammad, insya Allah. Nah, maka malam hari ini sebanyak orang ini
sebanyak yang hadir di tempat ini, orang tuanya sudah diberikan rizki beli kambing, lalu sudah macam-macam makanan yang ada di hadapan kita. Inilah doa-doa keberkahan hadirnya seorang bayi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memang kalau sekarang rada kurang yakin, banyak anak banyak rezeki, rada kurang yakin. Kalau dulu orang tua kita banyak anak, banyak rezeki. Sekarang nggak mau dah. Orang dua aja kan udah berat banget Ustadz. Ya udah seberat itulah akhirnya berat beneran. Ya, maka mudah-mudahan kita niatkan, ya. Beda nih saudaranya Pak Agus nih, ya. Anaknya banyak banget ya. Banyak banget. Hampir rezekinya juga banyak, ya. Karena anak berapa? 13. Anaknya 13. Rezekinya banyak, kontrakannya banyak. Masya Allah. Ya, karena begitu yakin banyak anak, banyak rezeki. Ini mah belum apa-apa, gue puyeng banyak anak. Mana kredit kagak selesai-selesai, ya habis kagak udah selesai ngeredit lagi kagak selesai-selesai. Ini gimana selesainya? Ya, nah maka mudah-mudahan Muhammad Adlan Fahreza ini Allah titipkan kepada Bapak Ridwan Fadilah dan ibunya, sekaligus nanti Allah bimbing rezekinya. Ya, karena memang kita yakini setiap yang lahir itu Allah akan jamin rezekinya. Inilah maka harus diyakini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang kita jalani pada malam hari ini, yang jelas besok kalau Bapak punya anak, punya cucu, buru-buru. Ya, 1 minggu boleh, 2 minggu boleh setelah lahir. Ya, jangan ditunda-tunda. Boro-boro gue beli kambing kagak ada. Walau muksiron, walaupun ada kesulitan, niatkan. Insya Allah nanti Allah berikan kemudahan. Dan karena apa yang kita lakukan ini sesuai dengan perintah Rasulullah. Bukan gaya-gayaan, bukan. Besok akikahnya kagak, begitu dia anak disunat dangdutan. Ya Allah, ini salah proses namanya. Ada yang begitu, ada. Di kampung saya banyak begitu. Udah diakekain belum? Terus saya mau disunatin. Terus apa? Ada dangdut. Ya, akekain dulu. Ya, itu kadang-kadang yang begitu-begitu tuh yang bikin kagak berkah hidupnya. Karena maunya mau kita. Kita ini hidup melaksanakan apa yang diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah. Memang harus punya uang buat beli kambing. Memang harus kita siap modal. Tapi itu semua Allah akan kasih rezeki kalau kita punya kepengen. Nah, itu buktinya manggil dangdut emang kagak bayar itu. Giliran dangdut aja kagak ada ngeluh-ngeluhnya. Ya. Nah, coba perhatikan Pak anak kita. Masya Allah. Nanti terasanya kalau kita sudah mati. Karena kita berharap dari anak kita doanya. Dan kita mati belum cukup dosa-dosa kita ini untuk bisa menghadap Allah. Tapi anak kita tiap hari berdoa, ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Terasa itu Pak. Bapak nggak percaya, coba Bapak mati dah. Ntar anaknya suruh berdoa begitu. Kalau nggak percaya. Ya, karena memang begitu diajarkannya begitu. Kita siapkan anak kita generasi terbaik. Menjadi waladun soleh, menjadi orang yang alim. Besok kalau kita mati kita dapat kiriman doa. Itu baru terasa. Mudah-mudahan sekali lagi Muhammad Adlan Fahreza jadi anak yang alim, anak yang soleh, anak yang hafal Quran. Allah berikan rizki yang berlimpah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan bighairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minal muttaqin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal mali wal khair wa min ahli taqwa wa min ahlil Qur'an wa min ahli sunnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Muhammad adlan fahrija aliman salihan hafidhal Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah limpahkan rizki kepada kita, kebala kebaikan Allah limpahkan kepada kita dan Allah jadikan kita orang-orang husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.